Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan berdiskusi di agenda 3, yaitu mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Silvi Nurul Fatwa, berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Rembang, dari Angkatan 95, kelompok 4, sub kelompok 1. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan teman saya, yaitu ada Mas Teguh dan ada Mbak Yunita. Silakan untuk Mas Teguh bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Teguh Adirianto. Saya berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Rembang, unit kerja SDN Tonggo Mulyo. Kenalkan, nama saya Yunita Syarini dari instansi pemerintah Kabupaten Kebumen, unit kerja SDN Peniron, Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen. Silahkan Mbak Silvi. Baik, terima kasih untuk Mas Teguh dan Mbak Yunita. Selanjutnya langsung saja saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan suatu usaha pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu adalah pengertian dari manajemen ASN. Kalau saya kan sebagai tenaga pendidik ya di sekolah, menurut saya itu penerapannya bekerja sesuai dengan waktunya. Itu kan merupakan bentuk tanggung jawab kita. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Kemudian berseragam rapi dengan memakai atribut lengkap. Itu juga merupakan contoh penerapan manajemen ASN. Selain itu, sebagai guru, kita kan tidak cuma mengajar ya, kita harus punya atau menyusun perangkat pembelajaran biar kita punya pedoman untuk mengajar. Jadi agar lebih terarah dalam mengajar, karena agar KD itu kompetensi dasar juga bisa tercapai. Jadi kita harus punya perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, jurnal mengajar harian. Menurutku itu juga penting sih teman-teman untuk manajemen ASN-nya sendiri. Selain itu bisa juga dengan menerapkan inovasi. Jadi kita sebagai ASN kan zaman sekarang ya, teknologi sudah semakin maju. Jadi sebagai ASN kita juga harus bisa menerapkan inovasi. Kalau aku sih lebih ke membuat media-media pembelajaran yang interaktif gitu teman-teman. Jadi biar lebih menarik, siswanya juga lebih paham, tidak bosan ketika pembelajaran. Jadi membuat video audio visual seperti itu teman-teman. Selain itu juga untuk menarik minat siswa agar siswa lebih paham, bisa dengan video animasi-animasi ataupun yang lainnya. Apakah teman-teman setuju dengan tadi penjelasan dari saya? Ya, setuju. Iya, terima kasih teman-teman. Gimana Mas Teguh? Berarti kita sebagai ASN harus pintar-pintar manajemen sebuah pembelajaran ya. Iya, betul sekali. Dapat. Iya. Kita harus bisa memanajemen pembelajaran, membuat perangkat. Sebelum mengajar, kita juga harus membuat perangkatnya dulu biar ada panduan untuk mengajar. Itu sih menurut saya. Selanjutnya Mas Teguh mungkin akan menjelaskan tentang pelayanan publik. Silakan Mas Teguh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Untuk kita akan membahas tentang pelayanan publik. Ya.
pelayanan publik sendiri itu merupakan sebuah replika wajah ya dari pemerintah. Nah, apabila pelayanan publik sendiri itu buruk, maka pemerintah pun akan dicap buruk. Apabila pelayanan publik sendiri itu baik, maka pemerintah juga dicap baik juga dalam melayani masyarakatnya. Nah, di sini lembaga administrasi negara menjelaskan bahwa pelayanan publik itu adalah bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di pusat ataupun di daerah, BUMN dan BUMD, baik dalam jasa ataupun barang. Nah, kalau kita melihat dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2009, itu pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pelayanan publik. Jadi kita dari Undang-Undang nomor 25 tadi ada 3 unsur penting ya. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama itu siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya tentulah ya penyelenggara pelayanan publik, ASN gitu ya. Siapa penerimanya? Penerimanya tentu saja adalah masyarakat. Dan apa yang diberikan, bentuk-bentuk apa yang diberikan pada masyarakat itu ada 4, yaitu administrasi, barang, jasa, ataupun regulatif ya. Administrasi sendiri adalah tentang pengurusan. Kalau barang ya barang. Kemudian dan regulasi itu sendiri biasanya dalam jajaran hakim ya, untuk menentukan sebuah peraturan. Dari situ maka apabila pelayanan publik dilaksanakan dengan baik, akan terciptanya kepuasan pada masyarakat. Nah, itulah tujuan dari pelayanan publik itu sendiri ya. Kalau penerapannya dalam lingkungan tempat Anda bekerja, Mas Teguh? Untuk penerapannya dalam lingkungan kerja sendiri tentunya mengikuti prinsip-prinsipnya sendiri ya, yaitu boleh saya screen? Boleh, silakan. Ya, prinsip-prinsip pelayanan publik itu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Kita harus mengacu pada itu ya. Sudah tampil nggak share screen? Belum. Belum. Ya. Sudah terlanjur saya baca. Iya. Ya, lanjut ya. Boleh. Lanjut ya. Silahkan. Berarti untuk penerapannya ya. Mungkin bisa melakukan penambahan ekstrakurikuler ya. Jadi anak lebih mendapatkan haknya, yaitu menuntut ilmu setinggi-tingginya ya. Kemudian apabila warga siswa ya, itu ada yang kurang data atau pakai data seluler, itu kita bisa menyiapkan sebuah blog ya, atau rekaman ya yang meminimkan penyerapan data seluler.
dan lainnya banyak ya Mbak. Ya. Menjaga keramahan, terus kita juga harus berprinsip pada nilai-nilai dasar aneka ya. Salah satunya anti korupsi. Nah, gitu Mbak. Ya, terima kasih ya Mas Teguh atas penjelasannya. Saya setuju sekali tentang penjelasan yang telah disampaikan Mas Teguh tadi. Selanjutnya, silakan untuk Mbak Yunita menjelaskan terkait dengan Wall of Government atau WOG. Silakan Mbak Yunita. Terima kasih Mbak Silvi atas waktunya. Wall of Government atau WOG merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dengan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Itu menurut saya ya WOG. Nah, banyak implementasi atau penerapan WOG di lingkungan sekolah. Ya. Misalnya, pemerintah bersama dengan dinas kesehatan, puskesmas setempat, dan sekolah untuk memberikan vaksinasi kepada semua tenaga pendidik dan pendidik untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Itu misalnya salah satu ya bentuk Wall of Government dari penerapan itu. Ada yang mau ditanyakan lagi selain itu? Ya. Mungkin ada penerapannya lagi Mbak di sekolah sebagai seorang guru gitu tentang WOG-nya. Ya, saya kan kerja di instansi di unit kerja SD ya sebagai seorang guru. Nah, kalau di situ biasanya kita guru-guru mengikuti kegiatan kelompok kerja guru atau KKG. Itu juga bentuk dari penerapan Wall of Government atau WOG. Selain itu juga ada di masa-masa seperti ini kita guru, tenaga pendidik bersama dengan pemerintah dan dinas kesehatan setempat beserta pihak sekolah, orang tua selalu mengingatkan kepada siswa-siswi kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di masa seperti ini. Contohnya itu, salah satunya itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas penjelasan Mbak Yunita bahwa Wall of Government itu jadi bersinergi gitu ya Mbak ya. Jadi misalnya guru dengan pihak wali murid atau dengan pihak puskesmas mengadakan sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan, mengingat sekarang ini kan masa pandemi. Jadi penting sekali untuk disosialisasikan ke peserta didik. Selain itu juga dengan mengikuti kegiatan KKG, di sana kan kita bertemu, berkumpul, sharing antar sesama guru terkait permasalahan-permasalahan mungkin yang ada di masing-masing sekolahnya. Seperti itu ya Mbak Yunita? Iya, betul. Ya. Baik, ada yang perlu disampaikan lagi atau sudah cukup teman-teman? Sepertinya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ya, baik, terima kasih Mas Teguh dan Mbak Yunita telah berdiskusi mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government atau WOG. Semoga diskusi kali ini bermanfaat ya teman-teman semuanya. Terima kasih sahabat Latsar telah mendengarkan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.